في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Kota Laodikia itu adalah kota yang termasuk dari 7 jemaat yang dikisahkan dalam kitab Wahyu. 7 jemaat yang dikisahkan dalam kitab Wahyu itu adalah merupakan hasil penginjilan dari Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes itu salah seorang dari murid Yesus dari antara yang 12 rasul yang pernah dibuang ke pulau Patmos pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus yang memaksakan orang-orang Kristen untuk menyembah Kaisar dan menyebutnya Kaisar sebagai Tuhan dan Allah, Tuhan dan sembahan, Dominus et Deus. Itulah sebabnya maka Rasul Yohanes dalam penganiayaan itu meneguhkan jemaatnya agar di tengah-tengah situasi penganiayaan yang sangat-sangat berat itu jemaat bisa bertahan. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit itu justru Tuhan memberikan kesempatan kepada Rasul Yohanes sampai kemudian dia bisa merintis 7 jemaat yang tersebar di Asia Kecil, dan salah satunya adalah Laodikia yang kita baca saat ini. Kota Laodikia itu sekarang dikenal dengan kota yang terletak di Turki sekarang ya, Turki modern sekarang, namanya Provinsi Denizli. Di sana ada satu reruntuhan dan itu adalah bekas tempat yang dulu disebut Laodikia, namanya Eskihisar. Tempat itulah yang dikenal dengan Laodikia Purba. Nah, kota ini saudara-saudara terletak di lembah Sungai Likus. Nah, karena posisinya yang sangat strategis ya, terletak di sebuah lembah Sungai Likus dan berada di jalur antara Efesus. Efesus itu adalah pusat kota besar setelah Roma saat itu, antara Efesus ke arah timur dan ke arah Syria. Nah, di sepanjang sungai yang namanya sungai di lembah Likus itu, ada jalur yang sangat strategis untuk bisnis. Nah, sungai itu namanya sungai Meander. Nah, karena posisinya sangat strategis tadi, maka kota Laodikia itu di antara 7 jemaat dalam kitab Wahyu itu kota yang dikenal paling kaya. Nah, kota yang kaya ini sebetulnya menghasilkan 3 ciri khas yang menjadi penanda bahwa kota Laodikia itu berbeda dengan kota-kota lain karena kekayaannya tadi. Maka disimbolkan kekayaan itu adalah emas dan perak. Kemudian kenapa dia menjadi kaya? Karena waktu itu dia memiliki produksi yang namanya celak mata. Nah, produksi celak mata itu produksi yang sangat terkenal di dunia kuno saat itu. Yang kedua, dia memiliki produksi wol dan kain linen yang terkenal. Yang dikenal dengan kain linen Laodikia atau juga terkenal dengan produksi wol Laodikia. 3 inilah yang menjadi ciri khas kekayaannya yang disimbolkan dengan emas dan perak, dan kemudian produksi wol dan linen, dan yang terakhir adalah produksi celak mata. Nah, itulah yang kemudian disindir oleh Kristus melalui penampakan yang diberikannya kepada rasulnya
Jemaat itu masing-masing punya problem. Ada problem yang mereka ini meninggalkan kasih mula-mula. Ada problem di mana jemaat itu seperti Laodikia itu kaya raya, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan karena kekayaannya itu merasa kaya dan tidak kekurangan apa-apa. Sampai-sampai dia lupa untuk memahami, untuk menyadari dari mana sumber kekayaan itu. Maka kemudian teguran Tuhan di sini sangat keras sekali, saudara-saudara. Kamu tidak panas dan tidak dingin, tetapi kamu hanya suam-suam kuku. Tuhan mengendaki engkau harusnya panas sekalian atau dingin sekalian. Tapi yang terjadi engkau itu suam-suam kuku. Karena itu aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini teguran yang sangat keras. Nah saudara-saudara, letak geografis dari kota Laodikia, tadi dia berada di lembah sungai Likus tadi. Itu kira-kira 6 mil, jadi kan letaknya itu di lembah sungai. Di atas kotanya itu ada air panas, belerang. Itu kira-kira disalurkan lewat saluran-saluran air di bawah tanah itu sampai di lembah sungai Likus, di mana berdiri kota Laodikia itu. Sejauh 6 mil turun dari atas ke bawah, maka air panas itu sampai ke bawah karena sampai 6 mil itu menjadi suam-suam kuku. Jadi tidak panas dan tidak dingin. Tuhan menyindir itu seperti kotamu sendiri. Memperoleh air panas itu dari atas sampai ke lembahmu yang subur itu. Tapi tinggal karena begitu panjang salurannya, 6 mil tadi, maka tinggal suam-suam kuku. Seolah-olah Kristus menyindir, suasana kotamu seperti suasana imanmu. Warisan heritage-mu itu yang kaya raya di masa lampau dan sampai sekarang pun masih kaya, dan kau membanggakan kekayaan itu sampai engkau lupa pada sumbermu. Itulah sebabnya yang melatar belakangi Kristus mengatakan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Inilah firman dari Amin, tade legi hu amen, bahasa aslinya. Jadi hu amen, sang Amin, itu adalah gelar dari Kristus sendiri. Kemudian saksi yang setia dan benar. Sang Amin tadi kenapa Yesus disebut Sang Amin? Amin itu adalah gelarnya Allah sendiri dalam kitab Perjanjian Lama. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal 65. Kitab Nabi Yesaya pasal 65. Di manakah Allah itu disebut sebagai Elohe Amen dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Di sini dikatakan, sehingga orang yang hendak mendapatkan berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia, sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Nah, ungkapan Allah yang setia itu dalam bahasa Ibraninya Elohe Amin. Jadi Amin itu adalah gelar dari Allah sendiri. Maka dikatakan apabila hendak mendapatkan berkat, ya, hendaklah berkat itu berasal dari Allah yang setia. Di negeri yang akan memohonkan berkat demi Elohe Amin, demi Allah yang setia. Di sini ada kata berkat, ya. Asher, mitbarek, ba'aret, yitbarek, bilohe amin. Dan apabila mereka ingin mendapatkan berkat di negeri itu, mereka akan mendapatkan berkat itu dari Allah yang setia. Allah Sang Amin. Jadi dari mana sumber berkat manusia itu? Dari Sang Amin. Lah Sang Amin atau Elohe Amin atau Allah yang setia ini
bukan suatu kebetulan kalau di dalam kitab Wahyu diterapkan bagi gelarnya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena itu ini bukan sebuah kebetulan, saudara-saudara, karena di sini Kristus sebagai Sang Amin itu adalah Allah sendiri. Seolah-olah saudara-saudara mau diingatkan oleh jemaat di Laodikia itu. Kamu kaya dan kamu tidak merasa kekurangan apapun. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Itu klaim mereka, ya. Karena orang kalau diberkati, dia lupa. Jadi waktu belum diberkati banyak haleluya. Begitu sudah diberkati haleluya. Ya kan? Karena dia lupa asal-usul itu. Di mata Tuhan seperti apa? Bahwa aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, klaim mereka, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, kata Tuhan, bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi apa yang mereka klaim kaya dan tidak kekurangan itu, di mata Tuhan engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Tuhan lalu menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Maka bukan harta dunia, bukan emas perak dunia itu, tapi emas yang dimurnikan dalam api, yaitu imanmu yang harus diuji. Bukan berhenti pada kekayaan fisik. Banyak di negara-negara kaya, negara-negara kaya yang sistem politiknya sudah bagus, sistem ekonominya sudah rata, lapangan kerja dibuka di mana-mana. Anda lihat bagaimana gereja. Gereja malah mati. Gereja-gereja asli di sini tidak bertumbuh. Tinggal menunggu waktu. Orangnya sudah tua-tua. Sebentar lagi sudah lewat, ya kan? Tapi lihat bagaimana orang-orang Asia di sini. Orang-orang India, orang-orang Korea, orang-orang Indonesia. Mereka imannya justru bertumbuh karena mereka sedang berjuang. Tapi ketika kita mengalami kemapanan, kita lupa Tuhan. Itulah yang terjadi pada jemaat di Laodikia. Kemudian Tuhan menyarankan, kamu seharusnya menguji kekayaanmu itu, dimurnikan dalam api. Itu apa? Menyadari sumber kekayaan yang kita peroleh itu asalnya dari Tuhan. Lalu menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dari api agar engkau menjadi kaya. Yang kedua, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Jadi kamu punya pabrik wol. Kamu punya produksi wol yang sangat terkenal di dunia kuno saat itu, di abad pertama. Kamu punya produksi kain lenan yang sangat terkenal halusnya di Timur Tengah kuno dengan harga yang sangat mahal. Ini wol dari Laodikia yang berasal dari Laodikia dan itu merupakan komoditi yang luar biasa saat itu. Tapi di mata Tuhan, engkau harus menggunakan pakaian putih untuk menutupi ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau menjadi melihat. Itu menyindir apa? Pabrik celak mata tadi. Apakah itu yang kamu tonjolkan? Maka Tuhan akan memberikan melumas matamu supaya engkau dapat melihat bahwa sumber berkatmu itu asalnya bukan hanya dari kerja kerasmu, tetapi dari Tuhan yang memberikan engkau sehat, yang memberikan engkau kekuatan, yang memberikan engkau kesempatan untuk engkau merealisasikan keinginan-keinginanmu. Nah, tiga ini sesuatu hal yang sangat ditonjolkan, kekayaan karena memiliki banyak fasilitas, ya, pabrik linen, wol, dan kemudian pelumas mata. Tapi di mata Tuhan jangan bangga dengan semua itu. Tapi hendaklah engkau menyadari sumber berkatmu. Sehingga bukan emas perak harta dunia,
tapi emas yang dimurnikan dengan api. Yaitu apa? Iman yang teguh, iman yang kuat. Kemudian Tuhan memberikan engkau pelumas matamu supaya engkau melihat dengan mata batinmu, mata imanmu, bahwa di balik semua suksesmu secara duniawi ini, ada Tuhan yang sedang berperan dalam kesuksesan itu. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan engkau kain putih, artinya apa? Kepolosan, ketulusan. Itulah yang mula-mula engkau diberkati, dan sekarang di mana itu? Nah, ini luar biasa, saudara-saudara. Kemudian Tuhan menyatakan kasih-Nya. Siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Bukan hanya ditegur tapi dihajar. Dan saudara tahu bagaimana akhirnya 7 jemaat itu. Punah semuanya. Itu tegurannya nggak dihiraukan. Anda lihat kemudian Turki sekarang. Ini dulu adalah istilahnya apa ya? Pusatnya Asia, Turki itu makanya disebut Asia kecil. Sebelum Injil menyebar ke Asia jauh, Asia Tenggara, Asia yang lain, Turki itu menjadi pusat kekristenan setelah Yerusalem. Jadi kita tahu jemaat pertama itu kan di Yerusalem. Jemaat yang kedua di mana? Di Antioquia. Dan Antioquia itu adalah pangkalan pertama misi Injil ke arah barat dan ke arah timur dan selatan. Itulah yang namanya Antioquia. Yang kemarin itu baru ada gempa itu. Tahun lalu atau beberapa bulan lalu ya. Antioquia. Nah dari Antioquia itu kemudian menyebar misi sampai seperti yang dikerjakan Rasul Yohanes itu. Di 7 jemaat itu. Terus kemudian ke Korintus, sampai ke Roma. Nah itulah kira-kira jemaat kuno. Nah saudara-saudara, kemudian Tuhan selalu mengingatkan supaya mereka bertobat. Bertobat dari klaim kekayaan itu. Bertobat dari seolah-olah dia tidak butuh Tuhan. Sebab kalau orang sukses, ya lupa lagi. Ya mungkin dulu dia rajin ke gereja karena doanya belum dijawab. Tapi begitu doanya sudah dijawab ya alasannya ada saja. Ya, nah itu yang terjadi dari hal yang kecil seperti itu akan muncul. Dan kita tidak main-main ini. Bukannya belajar dari orang per orang, tapi belajar dari pusat gereja yang dulu menjadi pusat peradaban. Hancur berkeping-keping. Ini yang seharusnya kita pelajari dari 7 jemaat itu kenapa punah. Nah, masa kita mesti mengulang lagi sejarah hilangnya 7 jemaat itu dengan suam-suam kukunya gereja di Eropa, gereja di negara-negara barat. Ya, kalau Tuhan abad ini mengizinkan Asia menjadi pusat dari Injil, maka Anda adalah bagian dari bagaimana mengembangkan Injil dari Asia sampai ke ujung bumi. Karena peran ini rupanya sedang bergeser. Banyak gereja-gereja yang sekedar jadi peninggalan budaya menjadi sebuah heritage yang harganya secara finansial mahal. Tapi sekarang banyak jatuh ke tangan masjid. Karena mereka lebih militan daripada orang Kristen yang ternyata suam-suam kuku. Maka Tuhan mengatakan, engkau panas sekalian, engkau dingin sekalian, jangan suam-suam kuku. Kalau kamu suam-suam kuku akan dimuntahkan dari mulutnya. Itu teguran yang luar biasa keras. Bukan sekedar ditegur tapi dihajar. Tapi apa berkat yang dijanjikan? Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tuhan selalu memberikan kesempatan. Dia berdiri di depan pintu kita ketika ya gerejanya, ketika umatnya justru sudah melupakan dia karena sudah merasa cukup, sudah merasa kaya. Di mana Tuhan menangisi klaim kekayaanmu itu. Karena di matanya engkau melarat, miskin, buta, dan telanjang. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Kita harus mendengar suara Tuhan yang selalu mengetuk. Dan kita akan membukakan pintu. Lalu aku akan masuk mendapatinya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jamuan makan itu di wilayah peradaban kuno itu adalah
sebagai simbol bahwa kita ini keluarga besar. Agak mirip sama orang Batak, tapi enggak mirip-mirip beneran. Orang Batak itu beda dengan orang Jawa. Kalau Anda dijamu makan di orang Batak, kalau makanmu tidak sampai bersuara itu kurang semangat makannya. Tapi kalau orang Jawa, makannya harus pelan-pelan, sampai bunyi kecap mulutnya tidak terdengar. Kalau setelah makan sendoknya harus ditaruh tapi tidak boleh terbuka terus, tapi sendoknya harus tengkurap begini, artinya sudah cukup. Sebab kalau sendoknya masih terbuka, itu serakah. Masih mau makan terus, itu loh kira-kira. Budaya itu masing-masing beda, tapi di Timur Tengah, budaya makan itu adalah budaya menghormati tamu. Budaya menyambut orang lain seperti keluarga besar. Jika engkau sudah makan di rumahnya, berarti engkau adalah bagian dari keluarganya. Bayangkan, kita dianggap keluarganya Tuhan luar biasa. Aku mengetuk pintu dan siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatinya dan aku akan makan bersama-sama dia. Akan menjadi keluarga besar Tuhan. Itu luar biasa. Kita ini siapa? Dianggap keluarga besar Tuhan. Seperti Abraham menjamu tamunya yang mereka bertiga itu yang menyimbolkan ketritunggalan ilahi. Para malaikat yang bertamu kepada Abraham itu. Menyambut tamu itu luar biasa untuk urusan orang Timur Tengah. Apalagi makan bersama-sama dia. Sudah, tidak ada jarak lagi. Kita ini keluarga besar. Kita dianggap sebagai keluarga kerajaan Allah apabila engkau membuka pintu rumahmu dan menyambut Yesus masuk ke dalamnya. Tidak hanya itu, berkat itu masih disambung lagi barang siapa menang. Jadi ketika orang sudah menjadi keluarga Allah, dia adalah keluarga yang menang. Dia akan ditambahi bonus, kududukkan bersama-sama dengan aku di takhtaku seperti Yesus sendiri duduk di atas takhta Bapaknya. Terakhir dari pesan Tuhan kepada jemaatnya itu, siapa bertelinga hendaklah mendengar yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, oleh karena itu, dari latar belakang apa yang saya uraikan tadi, kita kembali ke pasal 3 ayat 14. Inilah firman dari Amin. Kenapa Yesus disebut Amin? Karena Yesus adalah sumber berkat. Mengapa? Karena Yesus itu firman Allah. Amin. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah Yesus sebelum kedatangannya ke dunia. Praeksistensi Sang Kristus. Kemudian, ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini tidak merujuk pada kemanusiaan Yesus setelah datang ke dunia. Karena ini in the beginning was the word. Pada mulanya, itu pada awal mula, artinya tidak diawali oleh waktu. Sang firman sudah ada. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan karena tidak ada lebih dari satu Allah, maka firman itu sendirilah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Lah firman itu menciptakan segala sesuatu, saudara-saudara. Dari tidak ada menjadi ada. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang dulunya kan tidak ada. Maka terang itu pun jadi, terang menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Dalam konteks implikasinya pada jemaat itu. Dari engkau tidak punya apa-apa, menjadi punya apa-apa. Dari engkau tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa dibanggakan, sekarang kamu bangga mengatakan aku kaya dan aku tidak kekurangan apa-apa. Itu dari mana? Dari Allah. Allah menciptakan segala sesuatu melalui apa? Melalui firman-Nya. Makanya kalau Allah disebut Elohe Amin, siapapun yang mau mendapatkan berkat, hendaklah mendapatkan berkat dari Be Elohe Amin, demi nama Allah Sang Amin, Sang Setia.
Maka Kristus disebut Sang Amin. Kalau saudara-saudara membaca kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama tentu sebelum Perjanjian Baru, semua nabi-nabi itu kalau berdoa, aminnya selalu di belakang. Betul apa tidak? Jadi demikianlah Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna kami panjatkan di dalam nama Kristus. Amin. Aminnya kan di belakang. Kenapa amin selalu di belakang? Karena kita bukan pemilik kepastian. Kita hanya memohonkan kepastian. Siapa yang memiliki kepastian? Ya Sang Amin sendiri. Tapi kalau Yesus, nabi apapun, sebesar apapun, Daud berdoa di Mazmur, aminnya di belakang. Karena Daud bukan penjawab doa. Musa, Abraham bukan penjawab doa. Tetapi Yesus selalu bersabda, aminnya di depan. Bahkan sering diulang. Itulah yang sering katakan dalam Perjanjian Baru diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya. Kata sesungguhnya itu bahasa aslinya amin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Amin amar ana lechon dalam bahasanya Yesus, bahasa Aramaik atau bahasa Yunani, amin lego umin. Yesus mengatakan amin amin lego humin prin abram genestai ego eimi. Amin amin aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Aku sudah ada sebagai apa? Sebagai pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara-saudara kalau membaca Alkitab dengan konteks sejarah, konteks geografis, bahasa asli yang diucapkan Yesus, sejarah gereja mula-mula, clear sekali. Ya. Tapi kalau kita hanya membacanya sekilas, itu seolah-olah dihubung-hubungkan saja. Makanya saudara-saudara, saksi yang setia dan benar. Karena itu adalah gelarnya Allah. Lalu permulaan dari ciptaan Allah. Nah ini, Lembaga Alkitab sekarang sudah menerbitkan Alkitab terjemahan baru edisi 2. Nah, kenapa Alkitab direvisi? Yang direvisi bukan teks aslinya. Ini banyak orang salah paham dan berpaham salah. Alkitab setiap tahun direvisi. Masa firman Tuhan direvisi? Yang direvisi terjemahannya dul, bukan aslinya. Aslinya tidak pernah direvisi. Wong teksnya itu mulai dari abad pertama akhir sampai sekarang masih ada kok. Yesuslah Sang Amin. Sang firman, karena dari firman Allah itu diciptakan yang tidak ada menjadi ada. Makanya kemudian oleh Lembaga Alkitab, kata permulaan dari ciptaan Allah itu ngambang maknanya. Karena bahasa aslinya itu adalah tadei legi ho amin. Inilah firman dari Sang Amin. Kemudian dilanjutkan saksi yang setia dan benar. Lalu arkes ketisios tuteu. Arkes ketisios tuteu. Arkes itu artinya mula-mula. Tapi mula-mula itu artinya bukan sekedar permulaan dalam urutan waktu. Tapi bisa bermakna permulaan dalam urutan kehormatan. Kalau dalam terjemahan King James, the beginning of the creation of God. Maka dalam terjemahan lain, the ruler of the creation of God. Dia adalah pimpinan dari segala yang diciptakan Allah. Dia tokoh, dia ketua, dia adalah kepala dari segala ciptaan Allah. Maka kata arkes itu artinya juga bisa berarti yang mula-mula dalam urutan kehormatan. Contohnya, art angelos, arke angelos. Bukan malaikat mula-mula, bukan. Tapi malaikat penghulu, artinya ketua para malaikat. Mikael misalnya.
ketua dari para malaikat, malaikat penghulu, bukan malaikat mula-mula. Tapi juga bisa berarti permulaan urutan kehormatan, juga bisa berarti permulaan urutan waktu, arkeologi. Arkeologi itu apa? Ilmu tentang purbakala, ilmu tentang zaman mula-mula, arkeologi. Tapi pemimpin gereja-gereja kuno, gereja ortodok itu yang tertinggi namanya patriark. Pater, bapak, arki, artinya permulaan, bukan bapak mula-mula, ya toh? Tapi bapak yang mula-mula dihormati, yang menerima urutan kehormatan pertama, itu artinya. Contohnya, pemimpin sidang dalam sebuah gereja kuno mau memilih pemimpin. Kalau di gereja ortodok dipilihnya dengan membuang undi. Kayak kisah para rasul itu. Tidak voting kayak gereja Protestan kemudian bertengkar dalam sidang pukul meja, bukan itu. Kalau di gereja kuno diundi, nama-namanya muncul di situ, itu muncul dari dewan para episkop dan muncul di situ anak yang paling kecil yang tidak punya pamrih apa-apa itu, makanya anak ini yang simbol. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku karena dia akan membeli kerajaan Allah. Di kopiok begitu suruh ngambil. Setelah diambil namanya ini muncul lah. Yang milih para dewan episkop tadi ada yang usianya 60 tahun, ada yang usianya 70 tahun, ada yang usianya 55 tahun lah. Yang terpilih usianya 45 tahun. Tapi yang disebut patriark bukan yang umur 70 tahun. Yang disebut patriark bukan umur 60 tahun, tapi umur 45 tadi. Lah ini bukan urutan waktu, tapi urutan kehormatan. Makanya disebut the ruler of the creation of God dalam terjemahan NIV. Tapi kalau diterjemahkan beginning juga tidak salah. Diterjemahkan permulaan juga tidak salah. Tapi bukan permulaan urutan waktu seperti tafsir saksi Yehova. Gitu loh. Kalau saksi Yehova kan ini buktinya permulaan dari ciptaan Allah. Berarti Yesus itu ciptaan mula-mula. Lah kita ciptaan kemudian. Pangkatnya sama, hanya dia lebih senior katanya gitu. Itu saksi Yehova itu. Tafsiran Arius itu. Tapi kalau Alkitab kita baca dengan benar konteksnya tadi. Maka di sini lembaga Alkitab menemukan kata yang lebih pas untuk Iseos tuteu, yaitu sumber segala ciptaan Allah. Ini Alkitab terjemahan terbaru ini pas. Sumber, kenapa diterjemahkan sumber? Segala ciptaan Allah. Sumber dari semua ciptaan Allah. Karena apa? Karena firman itu kan sumbernya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jangankan hanya kekayaan emas perak kita, aset kita, properti kita. Langit dan bumi itu sumbernya dari firman Allah. Emas perakmu yang kamu banggakan, hai orang Laodikia. Pabrik wol dan linenmu yang kamu banggakan, hai orang Laodikia. Atau pabrik celak matamu yang terkenal itu tidak ada apa-apanya. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, ini langit planet semua dijadikan firman Tuhan. Ya kan? Dan oleh nafas dari mulutnya yaitu Roh Kudusnya, segala bala tentara langit dan bumi itu dari tidak ada menjadi ada. Apalagi hanya kekayaan kita, dunia seisinya keberadaan ini asalnya dari Ho Amen, dari Sang Amin. Saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Karena semua ciptaan itu asalnya dari jadilah maka jadi. Itu karena Sang Firman. Itulah Yesus Kristus yang kita imani. Amin. Aminnya selalu di belakang. Karena kita mohon kepada Tuhan. Tapi kalau Yesus, amin, amin, aku berkata kepadamu. Kalau di gereja Koptik, di gereja Mesir sana, itu bacanya dengan nada mutlak. Ya. Itu dikatakan al-haqqo, al-haqqo, sungguh, sungguh, dengan tekanan yang sangat kuat.
Al-haqqo aqulul lakum qabla ayyulada Ibrahim annaka inu al-mastulillahi daiman. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Yesus sebagai Sang Firman sudah ada sebelum Abraham. Yesus sebagai Sang Firman sudah ada sebelum langit, bumi, laut, dan seisinya ini ada. Karena segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah. Amin. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman kita. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan memberkati kita. Amin.